Ya, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dengan Oase Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas aplikasi terbaru dari Google yang disebut dengan Notebook LM. Dan ini bisa digunakan untuk guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Pertama kita misalnya masuk ke Google ataupun kita masuk ke berbagai aplikasi Google yang ada titik 9 ini Bapak Ibu, maka di bawah tuh nanti akan ada namanya Notebook LM, atau kita ketik di Google juga bisa seperti ini ya, Notebook LM. Kemudian kita akan diantarkan ke halaman baru. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian juga ada aplikasinya yang bisa digunakan untuk smartphone. Kita coba klik Notebook LM ya, kita tunggu. Kalau belum berbahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa mencoba diklik ataupun di bagian kanan ini ada terjemahkan, pilih bahasa Indonesia, ataupun di pengaturannya juga bisa bahasa keluarannya diatur ya, dipilih bahasa Indonesia kemudian disimpan. Kebetulan tampilan kita sudah bahasa Indonesia, kita buat baru. Misalnya kita ingin membahas tentang pemanasan global, misalnya penyebab pemanasan global. Kemudian kita enter atau kita klik ini kirim ya. Kita tunggu beberapa saat, maka nanti akan muncul beberapa sumber yang berhubungan dengan pemanasan global yang ada dari internet. Nah, kebetulan ini ada 10 sumber ya. Nah, ini kalau bisa memang sudah kita pastikan ini bisa sebagai bahan untuk kita bahas, silakan aja diklik import, maka akan muncul semua sumber-sumber ini dan akan juga bisa kita diskusikan atau kita bahas, dan di sini akan muncul semua ikhtisar atau ringkasan dari pemanasan global tersebut. Dan di bawah ini akan ada pertanyaan pemandu kita. Kalau kita klik akan muncul ke atas dan akan dibahas lebih lanjut di dalam aplikasi ini, atau kita ketik juga di sini, ini bisa Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Nah, misalnya ini apa aja sumber utama emisi rumah kaca dan dampak terhadap pemanasan global gitu ya. Nah, di sini akan dijabarkannya banyak Bapak Ibu. Misalnya penyuplainya dari mana, transportasi, deforestasi dan sebagainya, petani peternakan juga dan sebagainya. Ini kira-kira gambarannya Bapak Ibu, sehingga kita bisa belajar lebih memahami konsep yang akan kita bahas, dan ini bisa kita arahkan anak-anak kita menggunakan aplikasi ini sehingga mereka bisa belajar lebih mendalam dan lebih cepat Bapak Ibu daripada kita menggunakan sumber misalnya dari buku. Nah, selanjutnya sebelah kanan ini banyak terdapat alat-alat bantuan, fitur-fitur ya. Misalnya kita klik peta pikiran, maka akan muncul nanti dari aplikasi ini kayak peta konsep. Ini lagi dicoba dibuat ya di bawah ini mengenai peta pikirannya. Nah, kalau ini sudah jadi, kita lihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya mau kita kecilin bisa. Penyebabnya misalnya ada beberapa di sini ya. Penyebab utamanya, jenis rumah kacanya, dampak pemanasan global. Kalau ini kita klik lagi, maka dia muncul anak-anaknya lagi Bapak Ibu. Faktor alami, umpan balik dan sebagainya gitu ya. Dan klik lagi akan muncul lagi. Kalau kita klik salah satu, maka dia di bagian ini akan membahas itu. Penyebabnya seperti apa dan sebagainya. Nah, seperti inilah kira-kira gambarannya aplikasi ini, sehingga kita bisa memperdalam. Kita bisa juga mengecek pemahaman, misalnya untuk anak-anak tersebut, buat kuisnya untuk ngecek pemahamannya, ada kartu flash, dan juga bisa dihasilkan laporannya. Kemudian juga ada ikhtisar video, ringkasan video ya, ataupun audionya, dan ini bisa disimpan, di download dan sebagainya. Jadi ini sangat membantu
untuk kita selaku guru ataupun siswa dalam dalam materi pelajaran tertentu. Jadi ini bisa saja kita arahkan, misalnya kita akan membahas materi pelajaran kita, misalnya sesuai dengan bidang studi kita, dan kita arahkan anak untuk belajar di sana lebih mendalam lagi. Ataupun kita selaku guru perlu untuk mengembangkan pemahaman kita terhadap satu konsep. Nah, ini juga bisa kita ketik di sini atau kita ambil dari URL dari YouTube dan sebagainya Bapak Ibu, ataupun PDF kita pastikan sini, maka dia akan berhubungan dengan segala sumber yang ada di internet dan sebagainya Bapak Ibu. Tinggal kita pilih ya. Dan ini semua referensi ini memang perlu kita cek lagi yang mana yang mau kita jadikan sebagai referensi utama. Mungkin itu sebagai gambaran bagi kita semua tentang aplikasi ini yang sangat membantu dalam pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari OAC Pembelajaran.